Halo, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita selalu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pemilik hidup kami, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami masih sehat dan bisa beribadah memuji nama-Mu. Sebentar lagi kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan, berikanlah kami hati yang mau diajar, agar dapat melakukan sesuai seperti kehendak-Mu. Amin. Hari ini, judul cerita kita adalah Aku Anak Terang. Cerita kita diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8-10. Pada waktu itu, Yohanes berhadapan dengan sekelompok orang yang menentang ajaran Tuhan dan menyebabkan kekacauan di dalam gereja. Sekelompok orang yang ditemui oleh Yohanes itu mengaku bahwa ia pertama memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kedua, mereka hidup tanpa dosa. Yang ketiga, mereka tidak pernah berbuat dosa. Apakah dosa itu? Dosa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, baik itu melalui pikiran, perkataan, perbuatan manusia, sehingga menjauhkan kita dari cinta kasih Allah. Dalam nats kita hari ini, pada ayat 8 dan ayat 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hari ini kakak mengambil contoh perumpamaan. Ingatkah adik-adik cerita tentang anak yang hilang? Pada waktu itu ada seorang bapak mempunyai 2 anak laki-laki. Yang bungsu berkata kepadanya, "Ayah, berikanlah kepadaku sekarang ini bagian dari kekayaan kita." Karena kasih sayang ayahnya, dia memberikan bagiannya seperti harta yang diberikan dalam bentuk tanah atau ternak. Setelah itu, si anak bungsu menjual kembali harta yang diberikan ayahnya dan pergi ke negeri orang lain. Beberapa hari berikutnya, setelah anak bungsu tiba di negeri orang, ia hidup dengan sangat boros. Ia berfoya-foya dan hidup pesta pora setiap harinya. Dan tidak diduga-duga, sayangnya di daerah tersebut, bencana kelaparan datang sehingga hartanya habis. Dan si bungsu tidak memiliki apa-apa. Karena tidak memiliki apa-apa, maka si bungsu pun rela menjadi upahan untuk menjaga babi-babi di ladang, dan si bungsu pun hidup sangat menderita. Dan pada akhirnya, ia sadar dan berkata di dalam hati, "Orang-orang yang bekerja pada ayahnya berlimpah makanan, sedangkan ia di sini hampir mati kelaparan." Penyesalan memang selalu datang belakangan. Ini juga yang terjadi dengan anak bungsu ini. Dia merasa dirinya menjadi hina, kotor, dan tidak berguna. Tetapi dia tidak mau diam dalam penyesalannya, maka berangkatlah ia pulang kepada ayahnya. Masih jauh dari rumah, ia sudah dilihat oleh ayahnya. Dengan sangat terharu, ayahnya lari memeluknya dan menciumnya. "Ayah,
kata anak itu. Aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak ayah, ujarnya. Tetapi ayahnya memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, "Cepat, ambillah pakaian yang paling bagus dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Kita akan makan dan bersukaria. Sebab anakku ini sudah mati dan sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang, sekarang ditemukan lagi." Lalu setelah itu, mulailah mereka berpesta. Dari cerita di atas, apa yang dapat saya pelajari? Pertama, Tuhan mau kita belajar mengakui kesalahan kita. Kedua, Tuhan pasti akan mengampuni dan menyucikan kita lagi dari segala dosa yang sudah kita perbuat. Apakah adik-adik pernah melakukan hal-hal yang tidak disenangi Tuhan? Contohnya, suka melawan dan berkata kasar kepada orang tua. Atau, adik-adik pernah mengambil apa yang bukan menjadi milik adik-adik? Atau pada saat bermain atau pada saat di sekolah, adik-adik pernah melukai dan membuat sedih teman bermain adik-adik? Atau misalnya membuat sedih kakak, abang, sepupu, atau orang-orang terdekat adik-adik? Tuhan sangat tidak menyukai sikap-sikap seperti itu. Tetapi, Tuhan pemaaf. Tuhan sangat menyukai mau mengakui kesalahan dan meminta maaf ke orang tua, ke kakak, ke abang, ke teman-teman bermain. Karena Allah mengasihi orang-orang yang mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahan adalah salah satu cara kita mengasihi Tuhan. Kita sebagai anak-anak terang yang hidupnya menurut seperti karakter Allah, tentu haruslah berani mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita bisa berbicara kepada Tuhan apa saja kesalahan kita, dosa-dosa kita. Karena di saat kita mengakui kesalahan kita, tentu seperti Bapa yang sayang anaknya, Tuhan pun sangat sayang kepada kita dan akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang sudah kita akui. Demikian cerita hari ini. Sekarang kita akan tutup dengan berdoa dan memohon kekuatan kepada Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih kami sudah mendengar firman tentang-Mu hari ini. Berikanlah kami kekuatan untuk dapat melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, agar kami bisa kembali sekolah dan beraktivitas seperti semula. Ya Tuhan, berkati juga dokter dan perawat yang selalu bertugas, dan sembuhkanlah orang yang sedang sakit. Karena kami percaya Tuhan, bahwa kami semua dalam lindungan-Mu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.